Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali kita dalam doa 10 malam, doa online ini. Malam ini kita akan sama-sama mendengar tentang buah-buah roh. Nats yang saya ambil adalah Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, malam ini secara khusus saya bicara tentang buah roh yang pertama, yaitu kasih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kekristenan tidak bisa lepas dari namanya kasih. Bahkan hidup kita ada hari ini pun itu karena kasih Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, buah-buah roh yang namanya kasih sudah seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang namanya pengikut-pengikut Kristus. Nah, berkaitan dengan kasih, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang buah roh yang namanya kasih. Di dalam pembahasan buah roh tentang kasih ini, saya akan menyampaikan 3 hal saja yang berkaitan dengan namanya kasih. Kasih adalah senjata utama mengalahkan dosa. Kalau kita tahu kasih adalah senjata utama yang mengalahkan dosa, artinya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan berarti kita punya kasih, kita bisa mengampuni dosa kita sendiri. Bukan itu maksudnya. Saya menggabungkan sebuah ayat dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan kasih menutupi banyak sekali dosa? Saya mengulangi bahwa kasih itu, kasih yang kita miliki bukan berarti kasih yang bisa mengampuni dosa. Tidak. Tapi yang dimaksud kasih menutupi banyak sekali dosa adalah ketika kita mengetahui seseorang berbuat dosa, kita tidak menyebarluaskan kesalahan orang itu sehingga orang itu makin buruk keadaannya. Itulah yang dimaksud dengan kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti kita orang Kristen diam terhadap sebuah dosa. Tapi justru dalam hal ini kita tidak menyebarluaskan, tidak memberitahukan pada orang, tidak koar-koar tentang kesalahan dan dosa orang itu. Supaya apa? Supaya tidak makin buruk keadaan orang yang sedang berbuat dosa itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan membuktikan bagaimana kasih menjadi senjata utama mengalahkan dosa, yang saya kaitkan dengan 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Ada beberapa ayat yang saya kutip berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah, saudara, bahwa kasih menutupi segala sesuatu. Artinya kasih itu bisa menutupi segala sesuatu. Termasuk kesalahan orang kita bisa tutupin. Tapi ketika kita tahu orang bersalah, kita koar, kita sebarkan beritanya, itu namanya bukan kasih. Itu namanya mempermalukan, itu namanya menghancurkan, itu namanya merusak, itu namanya membuat orang lain bisa lebih buruk keadaannya. Di samping itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada lagi ayat Alkitab berkata 1 Korintus pasal 13 ayat 7, kasih menutupi segala sesuatu. Itu dari 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Ada lagi ayat Amsal 17 ayat 8, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Jadi jelas di sini antara pelanggaran dan kasih itu, saudara-saudara, sesuatu yang berkaitan erat. Dengan kasih pelanggarannya ditutupi, dengan kasih pelanggarannya tidak disebarluaskan, dengan kasih pelanggarannya tidak diberitahukan kepada orang sehingga keadaan orang itu tidak makin buruk. Bahkan ayat yang lain pun, Amsal pasal 10 ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran.
Di sini jelas sekali peranan kasih terhadap pelanggaran, peranan kasih terhadap dosa yang mana bisa ditutupin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, milikilah kasih itu. Bagaimana saya supaya punya kasih? Biarkan Roh Kudus yang ada dalam hatimu berfungsi, menjadikan kasihmu itu menjadi kasih yang memberkati orang-orang yang lain, termasuk menutupi pelanggaran dan kesalahan orang lain. Bagian yang kedua dari kasih adalah kekuatan tertinggi. Apapun semua yang kita lakukan tanpa kasih itu akan sia-sia. Menolong orang, memberkati orang, membantu orang, mengerjakan sesuatu tanpa didasarin kasih. Termasuk melakukan pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari tanpa didasari kasih. Itu sepertinya tidak ada nilai. Pada bagian yang kedua ini saya mau bicara tentang kasih mampu menerima siapa saja. Ketika Yesus menyatakan kasihnya kepada dunia, dia tidak melihat siapa kita. Dia tidak mengenal siapa kita dalam pengertian mengenal siapa nama itu. Bukan itu maksud saya. Siapa saja yang percaya kepadanya. Artinya Yesus itu begitu membuka hati, menyatakan kasihnya. Sebagai wujud kasih Allah, ada buktinya. Dia korbankan dirinya, dia korbankan anaknya di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kasih mampu menerima siapa saja. Kalau kita belum bisa menerima siapa saja, berarti kasih kita belum berkualitas. Kasih kita belum sesuatu yang luar biasa. Sisi lain daripada kasih adalah kekuatan tertinggi. Kasih tidak mengenal kaya atau miskin. Jadi kalau kau mengasihin, kalau kita mengasihin, kalau saudara mengasihin, itu tidak boleh pandang bulu. Apalagi membedakan seseorang. Melihat seorang ini kaya, orang itu miskin. Kalau orang kaya harus lebih dikasih, diperhatikan. Orang miskin biasa-biasa saja. Tidak. Kasih tidak seperti itu. Kasih sama saja. Kepada orang kaya, dia berlaku sama. Kepada orang miskin, dia berlaku sama. Itu sebabnya Yesus sangat mengajarkan kita tentang kasih. Dan bagian yang terakhir daripada kasih adalah kekuatan tertinggi. Kasih tidak mengenal batas. Sampai kapan? Siapa saja yang percaya kepada Yesus. Itu membuktikan kata dari siapa saja. Itu tidak ada batasnya. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, kasih kita tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Kasih kita akan berhenti kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Karena itu mari kita mau belajar. Bagaimana kita terus menjadikan kasih itu adalah kekuatan yang tertinggi. Yang ketiga, buah-buah roh tentang kasih. Kasih tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. 1 Korintus pasal 13 ayat 5 berkata, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Kalau orang punya kasih, dia tidak akan berbuat jahat. Kalau orang punya kasih, dia tidak akan mempermalukan. Kalau orang punya kasih, dia tidak akan melakukan sesuatu yang sifatnya amoral. Dan dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Apa yang dia lakukan, dia hitung untung ruginya. Apa yang dia lakukan, wow ini buat saya sendiri. Pokoknya yang penting saya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tapi melainkan untuk orang lain, itulah namanya kasih. Berkorban demi orang lain, berbuat baik demi orang lain, merelakan hak-haknya demi orang lain. Kalau begitu, kasih sangat diperlukan. Sampai kapan? Selama kita ada, kita harus punya kasih. Selama kita hidup, kita punya kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berkaitan pada hari yang keempat, saya membahas tentang buah-buah roh yang namanya kasih adalah senjata utama mengalahkan dosa. Dengan kasih engkau bisa mengampuni orang yang berbuat jahat padamu. Dengan kasih engkau bisa mengampuni kesalahan orang. Dengan kasih engkau bisa menutupin kesalahan orang tanpa menyebarluaskan sehingga orang itu tidak makin buruk. Tapi dengan kasihmu orang itu akan diberkati. Selanjutnya bagian kedua, kasih adalah kekuatan tertinggi. Pertahankan kasih itu ada dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga,
kasih itu tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Kiranya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat pada hari yang keempat ini, biarkanlah kasih itu tinggal di dalam hidupmu bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin.